kesempatan ini kita akan belajar tentang salat sunnah munfarid. Macam-macam salat sunnah munfarid. Yang pertama, salat tahiyatul masjid. Yang kedua, salat duha. Yang ketiga, salat istikharah. Yang keempat, salat tahajud. Yang kelima, salat hajat. Dan yang keenam, salat rawatib. Yang pertama adalah salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid adalah salat sunnah yang dikerjakan dengan tujuan menghormati masjid. Salat tahiyatul masjid disunahkan bagi orang yang masuk masjid sebelum ia duduk. Adapun bilangan salat ini adalah 2 rakaat, sebagaimana sabda Rasul berikut: "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atain." Terjemahannya, jika salah seorang di antara kamu masuk ke masjid, maka janganlah duduk sebelum sholat 2 rakaat dahulu. Tata cara pelaksanaan salat tahiyatul masjid. Tata cara pelaksanaannya sama seperti salat sunnah yang lain. Niat salat tahiyatul masjid: usolli sunnatan tahiyatul masjidi rak'ataini lillahi ta'ala. Saya niat salat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Salat sunnah munfarid yang kedua adalah salat duha. Duha berasal dari kata ad-duha, artinya waktu matahari sepenggalan naik, sebagaimana dijelaskan dalam surat Ad-Duha ayat 1. Salat duha adalah salat sunnah yang dilakukan di saat matahari sedang naik dari tempat terbitnya kira-kira 7 hasta atau pukul 7 sampai masuk waktu zuhur. Jumlah rakaat salat duha paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat, tetapi yang paling utama 8 rakaat. Mengerjakan salat duha sama seperti mengerjakan salat sunnah lainnya, hanya saja pada rakaat pertama dianjurkan untuk membaca surah Asy-Syams, sedangkan rakaat kedua membaca surah Ad-Duha. Tata cara pelaksanaan salat duha. Yang pertama, berniat untuk melaksanakan salat sunnah duha setiap 2 rakaat 1 salam. Seperti biasa, bahwa niat itu tidak harus dilafazkan, karena niat sudah dianggap cukup meski hanya di dalam hati. Yang kedua, membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca surah Asy-Syams pada rakaat pertama, atau cukup dengan membaca kuliah jika tidak hafal surah Asy-Syams itu. Yang keempat, membaca surah Ad-Duha pada rakaat kedua, atau cukup dengan membaca Qul huwallahu jika tidak hafal surah Ad-Duha. Yang kelima, ruku, i'tidal, sujud, duduk, 2 sujud, tasyahud dalam dan salam adalah sama sebagaimana tata cara pelaksanaan salat fardu. Yang terakhir, menutup salat duha dengan berdoa. Ini pun bukan sesuatu yang wajib, hanya saja berdoa adalah kebiasaan yang sangat baik dan dianjurkan sebagai tanda penghambaan kita kepada Allah. Berikut adalah simulasi jam pelaksanaan waktu duha, yaitu dilaksanakan dari pukul 6.30 sampai pukul 11. Dilarang melaksanakan sholat duha pada waktu yang memang haram untuk sholat. Sholat duha merupakan kunci rezeki sepanjang hari, sebagaimana hadis Nabi Muhammad yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat salat duha, karena dengan salat tersebut aku cukupkan kebutuhanmu pada sore hari." Hadis riwayat Hakim dan Tabrani. Doa salat duha. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fa yassirhu wa in kana harama fa tahhirhu
fa in kana ba'idan faqaribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Salat sunnah munfarid yang ketiga adalah salat tahajud. Salat tahajud adalah salat yang dikerjakan pada waktu malam hari sesudah salat isya dan sesudah tidur. Salat tahajud bisa dikerjakan sepanjang malam, namun lebih baik dikerjakan di sepertiga malam terakhir, sebab waktu itu adalah waktu yang istighfar. Tata cara melakukan salat tahajud sama seperti pelaksanaan salat sunnah lainnya. Keutamaan salat tahajud. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah atau bulan Muharram. Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Manfaat salat tahajud. Ada beberapa manfaat salat tahajud yang akan kita dapati. Pertama, sebagai penghapus dosa dan mencegah berbuat dosa. Yang kedua, tanda takwanya terlihat di muka. Yang ketiga, melancarkan aliran darah di tubuh. Yang keempat, membesarkan rongga paru-paru. Yang kelima, jaminan masuk surga. Yang keenam, pikiran jauh lebih segar. Yang ketujuh, mendapat keringanan ketika dihisab di akhirat. Yang kedelapan, memperoleh cinta Allah. Yang kesembilan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan yang terakhir, salat yang paling afdal setelah 5 waktu. Salat sunnah munfarid yang terakhir adalah salat hajat. Salat hajat adalah salat sunnah yang dikerjakan ketika kita mempunyai hajat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa yang menjadi harapan kita dikabulkan. Waktu pelaksanaan salat hajat tidak tertentu, boleh siang maupun malam, tetapi lebih utama dikerjakan pada malam hari. Salat hajat dilaksanakan sejumlah 2 rakaat sampai 12 rakaat secara munfarid. Salat hajat termasuk salat sunnah yang dianjurkan ketika sedang mempunyai hajat atau sedang dilanda kesulitan. Waktu pelaksanaannya bisa dilaksanakan kapan saja, hanya saja alangkah baiknya jika waktu pelaksanaannya dikhususkan, misalnya pada sepertiga malam. Berikut tata cara salat hajat. Yang pertama, berwudu secara sempurna. Yang kedua, niat salat sunnah hajat. Yang ketiga, melakukan salat 2 rakaat. Dan yang terakhir, berdoa. Salat istikharah. Salat istikharah dilakukan apabila seseorang mempunyai hajat sesuatu, sedangkan ia ragu-ragu apakah maksud itu akan menjadi baik ataukah buruk baginya. Salat istikharah dimaksudkan untuk meminta petunjuk kepada Allah dan memantapkan hati atas sesuatu yang ingin dijalani. Salat ini dilakukan sebanyak 2 rakaat di malam hari. Cara melaksanakan salat istikharah sama dengan salat-salat sunnah yang lain, bedanya pada niatnya. Niat salat istikharah. Usolli sunnatal istikharati rak'ataini lillahi ta'ala. Saya berniat salat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Salat sunnah yang berikutnya adalah salat rawatib. Salat rawatib adalah salat sunnah yang pelaksanaannya mengiringi salat fardu dan dikerjakan secara munfarid. Salat sunnah yang dikerjakan sebelum salat fardu disebut salat sunnah qobliyah, sedangkan salat sunnah yang dikerjakan setelah salat fardu disebut salat sunnah ba'diyah. Ditinjau dari segi tingkatan hukumnya, salat rawatib terbagi menjadi 2, yaitu pertama, salat rawatib mu'akkad, yaitu salat sunnah yang sangat dianjurkan. Yang pertama, 2 rakaat sebelum salat subuh dan zuhur. Yang kedua, 2 rakaat sesudah salat zuhur, maghrib, dan isya. Salat sunnah rawatib yang kedua adalah salat rawatib ghairu mu'akkad.
Yang pertama, 4 rakaat sebelum sholat asar. Yang kedua, 2 rakaat sebelum sholat maghrib dan isya. Ketentuan sholat sunnah rawatib. Yang pertama, tidak didahului azan dan iqamah. Yang kedua, bacaannya tidak dinyaringkan. Yang ketiga, setiap 2 rakaat 1 salam. Dan yang terakhir, salat sunnah qobliyah atau salat sunnah lainnya diakhiri seketika tanpa diselesaikan sampai salam dan langsung mengikuti salat fardu jamaah bila iqamah untuk salat fardu sudah dikumandangkan. Tata cara salat sunnah rawatib. Yang pertama, lebih utama dikerjakan di rumah. Yang kedua, lebih utamanya berdiri agak lama. Yang ketiga, boleh dilakukan dengan duduk meskipun mampu melakukannya dengan berdiri. Dan yang terakhir, boleh dikerjakan di atas kendaraan saat berpergian.